Masih saudara-saudara. Dan itulah namanya Yesus itu roh yang menolong dan menyelamatkan. Bahkan memberi kehidupan. Sampai dia cerdas menguasai teknologi sehingga manusia ini bisa hidup. Coba aja nggak ada ilmu pengetahuan. Coba ada nggak ada teknologi. Bagaimana mau hidup manusia ini? Kelaparan semua. Kelaparan semua. Bahkan saudara-saudara, saya ini namanya Yohanes. Bapak itu nama ini ya ajaib. Bernama Yohanes yang pertama adalah saksi kepada Yesus sebagai Mesias, kedatangan yang pertama. Saya ini saudara-saudara dengan karunia daripada Tuhan, nubuatan. Saya ini bermimpi, penglihatan, firman rema, mujizat dan pendengaran saudara-saudara. Ya, saya ini sudah kelas hamba Tuhan yang istimewa di hadapan Tuhan dan bisa menyingkapkan banyak rahasia. Bahkan tugas saya bernama Yohanes adalah menyaksikan Yesus yang datang sebagai hakim raja. Jangan sampai ini tugas saya saudara-saudara. Hakim yang lurus ada di Alkitab dan di Al-Quran. Itu harus datang. Ada dana begitu. Itulah titik temu dan konsistensi daripada rencana Allah menyelamatkan dunia ini. Dia sebagai Mesias dan tapi dia harus datang sebagai hakim raja. Karena Bapak Ibu sekalian sampai sekarang ini masih banyak yang menolak Isa Al-Masih, Yesus sebagai jalan yang lurus. Makanya terjadi gempa dan banjir. Itu ada di Alkitab. Nggak tahu, maaf aja saya nggak tahu, nggak pernah di Al-Quran kalau ada puji Tuhan. Itu ada titik temunya, puji Tuhan. Tapi di Alkitab ada. Yesus yang datang sebagai hakim raja itu melalui gempa, api lumpur dan sebagainya. Puji Tuhan, ada titik temunya ya. Ini kebenaran. Dan ini sudah terjadi di Indonesia. Aceh. Apalagi Jogja, api lumpur dan sebagainya. Dan itulah maksud Tuhan untuk menyelamatkan. Karena apa? Kalau kita lihat dunia ini termasuk Indonesia, tidak hanya Indonesia ya, dunia sedang krisis namanya multidimensi. Saya orang ekonom, makanya Tuhan panggil saya sebagai orang ekonom. Ini yang saya tulis di buku saya ini, bagaimana rahasia menyelesaikan krisis multidimensi. Saya menemukan teori ekonomi yang baru, saudara-saudara. Saya menemukan teologi yang baru. Ini yang saya ceritakan ini secara singkat. Akibat daripada rahasia itu dibuka Tuhan kepada saya. Sehingga dunia ini, Indonesia ini menjadi baru. Karena apa saudara-saudara? Kerajaan Allah yang Tuhan mau bangun sekarang ini bukan langsung ke surga. Ini adalah zaman akhir zaman, 1000 tahun damai. Itu sesuai dengan Wahyu 20. Yesus yang memerintah sebagai hakim raja. Karena dia yang pernah datang ke dunia ini, dia akan kembali ke dunia ini menjadi raja di dunia ini. Raja yang memulihkan dunia ini. Loh ini saudara-saudara, jangan istilahnya salah mengerti. Kalau bukan Tuhan yang memulihkan dunia ini, siapa yang sanggup? Nabi pun tidak sanggup dalam sejarahnya. Hanya Tuhan. Roh Allah itu sendiri bekerja melalui orang-orang yang baik dan benar. Sehingga antara lain moralitika daripada pemimpin ekonomi politik termasuk pemimpin agama ini harus benar. Dan disitulah roh Allah itu bekerja. Kalau berdosa terus, hubungan kita dengan Tuhan putus. Ya, bahkan dihakimi kita. Kalau kita berdosa terus, walaupun kita sudah beragama namanya. Itu? Tapi berdosa terus. Inilah rencana Tuhan saudara-saudara sebagai hakim raja. Makanya saya pernah bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan Yesus datang sebagai Mesias, kemudian datang sebagai hakim raja. Saudara-saudara sekalian, penelitian saya di dalam alam roh dan Alkitab, Yesus datang sebagai Mesias itu dia lebih menekankan kepada roh kemurahan, kasih. Ya, bahkan dia sampai mau tersalib untuk menyelamatkan manusia itu. Tetapi saudara-saudara, Alkitab mengatakan kalau Yesus datang sebagai hakim raja, dia akan mencurahkan sifat Allah yang perkasa. Bukan yang pemurah, yang perkasa, tapi tidak meninggalkan yang pemurah. Ini aspek nubuatan ya, teologi. Yang perkasa artinya tegas. Yang jahat harus dihukum. Yang fasik harus ditegur. Bertobat. Begitu saudara-saudara. Sampai terjadi gempa banjir itu semua adalah teguran. Bagi orang-orang yang nggak percaya Tuhan itu saudara-saudara. Sampai dia semua agama percaya bahwa hakim yang adil itu, jalan yang lurus itu menyatakan dirinya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.
Untuk ya pembicara yang ketiga adalah Bapak Ustadz Insan LS Mokoginta. Kepada beliau dipersilahkan. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhir 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita telah mendengarkan paparan dari teman-teman kita pembicara dari Kristen, yaitu Bapak Luga Tambunan dan Pak Yohanes Tampu Bolon. Sebenarnya tema ini bukan hanya Who is Jesus, masih ada sambungannya ya. Tema yang sudah kami sepakati saya dengan Pak Luga, Who is Jesus? God or prophet? Maksudnya Tuhan atau Nabi, ya, gitu Pak ya. Jadi siapakah Yesus, Tuhan atau Nabi? Nah, tadi kedua pembicara telah mempresentasikan tentang Yesus sebagai Tuhan dengan segala kelebihannya. Tapi untuk membantahnya nanti sebentar saja, saya akan mempresentasikan dan membuktikan bahwa Yesus itu benar-benar Nabi, bukan Tuhan, berdasarkan Alkitab. Setelah saya akan menggunakan Alkitab atau Bible untuk membuktikan bahwa Yesus itu Nabi, bukan Tuhan. Ya, baik, kita lihat sini. Siapa yang paling tepat menjelaskan status Yesus Tuhan atau Nabi dalam Alkitab atau Bible? Siapa yang paling pas? Ya, tentu saja jawabannya Allah, Yesus, dan mereka yang hidup sejaman dengan Yesus. Tentu kesaksian Allah dan Yesus itu paling kuat, ya kan? Kemudian kesaksian dari orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Nah, saya akan memulai dari kesaksian yang paling rendah, orang-orang yang hidup sejaman dengan Yesus. Karena mereka lah yang bergaul langsung dengan Yesus. Ya, beda dengan Pak Luga dan Pak Yohanes hidup 2000 tahun kemudian. Ya, tentu kesaksian orang yang bergaul dengan Yesus, yang berbicara langsung dengan beliau, mereka paling tahu siapa Yesus itu. Baik. Kita lihat. Kesaksian orang yang hidup sejaman dengan Yesus mengatakan siapa Yesus itu pada saat itu. Matius 21 ayat 11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Itu kan tertulis di Injil. Saya akan 100% menggunakan Bible. Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Markus 14 ayat 65. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia dan menutupi mukanya dan meninjunya sambil berkata kepadanya, hai Nabi, cobalah terka. Malah para pengawal pun memukul dia. Jadi mereka yang hidup sejaman Yesus mengatakan Yesus Nabi. Nabi Yesus. Ya. Tapi orang Kristen tidak mau mengatakan Nabi Yesus. Kalau Nabi Isa. Nabi Isa. Kalau Yesus Tuhan Yesus katanya. Tapi kalau kami dalam Islam ya Nabi Isa. Berarti Yesus itu Nabi. Nah, selanjutnya kita lihat. Banyak ayat-ayat yang berbicara seperti ini. Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi. Yohanes 7 ayat 40. Berapa orang di antara orang banyak yang mendengarkan perkataan-perkataan itu berkata, dia ini benar-benar seorang nabi. Ya, ia adalah seorang nabi. Jadi, mau diulang yang tadi? Enggak, langsung ya. Jadi tadi kesaksian orang yang hidup sejaman dengan Yesus mengatakan Yesus itu adalah Nabi. Saya lebih percaya kepada orang yang bergaul dan hidup sejaman dengan Yesus ketimbang orang yang hidup 2000 tahun kemudian. Kemudian Yesus sendiri yang memberi kesaksian. Ini derajat lebih tinggi karena Yesus sendiri yang memberi kesaksian. Injil itu ada 4. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ternyata keempat Injil semua Yesus mengaku dengan jujur dan polos dia itu nabi. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, titik 2 koma pembuka. Berarti ini ucapan Yesus kan?
seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya dan di rumah. Jadi Yesus sendiri yang memberi kesaksian dia itu nabi. Injil Markus, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana. Injil Lukas, nabi. Injil Yohanes, nabi. Ini ucapan Yesus sendiri loh. Ya kan? Kita lebih tentu jelas sekali, lebih jauh lebih kuat kesaksian Yesus ketimbang kesaksian orang-orang yang hidup zaman di dalam Alkitab. Ya, Pak Luga boleh lihat. Ya. Pasal 5 ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Iya. Kita lebih taat kepada Allah daripada manusia. Nah, tentu setelah Allah, Yesus kan baru manusia. Kalau tadi kesaksian manusia, Paulus. Sekarang kesaksian Yesus tentu jauh lebih kuat. Apalagi kesaksian Allah kan? Kita lihat, Allah itu bukan manusia. Di dalam Alkitab 1 Samuel 15:9, lagi sang mulia dari Israel tidak berdosa dan ia tidak tahu menyesal. Sebab ia bukan manusia. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyalanya, itu tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Nah, kemudian lihat saksian Allah lebih kuat tadi kan. Nah, di dalam Ulangan 4 ayat 3, engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwasanya Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain kecuali Dia. La ilaha illallah. Ulangan 4:39, sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas dan di bumi dan di bawah, tidak ada yang lain. La ilaha illallah. Kemudian Ulangan 6 ayat 4, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Esa berarti satu, bukan dua. Ada dana begitu. Kesaksian Allah lebih kuat. Tadi sudah dibacakan tadi kan? Kita menerima kesaksian manusia, tapi kesaksian Allah itu harus lebih kuat. Jadi kesaksian Pak Luga dan Pak Yohanes kita bisa terima, tapi kesaksian Yesus dan Allah pasti lebih kuat. Kita lihat ini, tidak ada Allah kecuali aku. Di Yesaya ya, bahwa aku tetap Dia, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Ya, akulah Allah juga seterusnya, aku tetap Dia. Jadi Allah tetap Allah, nggak akan pernah berubah menjadi manusia. Kemudian kita lihat banyak, akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Ya, akulah Tuhan yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada yang lain selain daripada aku. La ilaha illallah. Inilah sebenarnya ajaran tauhid yang ada dalam Alkitab, tapi sayang saudara-saudara kita tidak mengamalkan. Kalau mereka amalkan, beda mereka dengan kita tipis sekali. Ya, yang jadi jurang pemisah Islam dan Kristen yaitu karena mereka menuhankan Yesus. Inilah sebenarnya, makanya inilah jadi debat kita hari ini. Ya, kita akan lihat mana sebenarnya sih yang benar. Yesus itu sebenarnya Tuhan atau Nabi. Oke, biarlah Yesus sendiri yang memberi kesaksian. Tahu itu, HP itu Ya. ada. Sebab aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang mengutus aku. Berarti Dia utusan. Kau utusan kan Nabi kan? Menyembah Tuhan. Nah, ini kata Yesus. Yesus berkata kepada iblis, "Nyala iblis." Ketika iblis menggoda Yesus, ya, di atas satu gunung yang tinggi, iblis berkata kepada Yesus, "Semua kerajaan dunia ini akan aku berikan kepadamu asal engkau sujud menyembah aku," kata iblis. Terus Yesus marah, diusir iblis itu. "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Allah Tuhanmu dan hanya kepada Dia saja engkau berbakti." Jadi menyembah itu hanya kepada Allah yang disembah oleh Dia. Yesus tidak mengatakan, "Nyala iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah aku karena aku ini Tuhan atau Allah." Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia. Jadi menyembah itu hanya kepada Allah yang disembah oleh Dia. Yesus tidak mengatakan, "Nyala iblis, sebab pada tertulis, engkau harus menyembah aku karena aku ini Tuhan atau Allah." Engkau harus menyembah kepada Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia. Nah, ini ketika Yesus berdiskusi dengan orang Saduki, ahli Taurat, seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki sedang bersoal jawab, dan Yesus memberi jawab yang tepat.
dan datang kepadanya bertanya. Orang Saduki bertanya kepada Yesus, hukum mana yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, Tuhan itu Allah kita. Kata Yesus, berarti termasuk Allah dia kan? Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu esa, esa berarti satu, bukan dua, bukan tiga. Terus apa yang diucapkan oleh Yesus dibenarkan oleh ahli Taurat. Dia sedang berhadapan muka dengan Yesus saat itu. Apa kata dia? Tepat sekali guru. Bukan Tuhan kan? Tepat sekali guru. Benar katamu itu, bahwa dia esa dan bahwa